Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai world or God-oriented culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar, dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2 bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegalkan kerja demi uang, keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual.
Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan, sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama.
penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus, sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari nyanyikan dari awal ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus, sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari nyanyikan dari awal ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus, sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sorakan, hey, 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 hey. Mari nyanyikan bersama-sama. Katakan Yesus, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita. Nama saya Amel. Nama saya Vero. Nama saya Sena. Halo, nama saya Feni Pratama. Saya Foni. Nama saya Sevin. Nama saya Evan. Namaku Yerap. Rafael. Nama saya Vincent. Nama aku Vero. Jadi apa yang aku dapetin dari sini itu gak boleh saling ngebully, Membuli itu tidak baik dan mengejek. harus temenan satu sama lain. Tidak perlu memandang perbedaan dan juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan melewati firman. Intim dengan Tuhan. Berhubungan intim dengan Tuhan Yesus agar kita bisa lebih mengenal Tuhan Yesus. Olah
cuma ada satu teman. Tapi di sini jadi bisa kenalan banyak teman. Saya mendapatkan 5.000 deh. sil tahun ini luar biasa. Tahun depan Selamat pagi saudaraku, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pagi yang luar biasa, saya melihat wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Allah, kita katakan haleluya. Saya percaya setiap kita membawa hati kita untuk kita datang kepada Tuhan kita, membawa penyembahan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena memang Tuhan kita senang mendengar setiap pujian setiap kita. Mari saudaraku, siapkan hati kita. Mari kita akan mengucap syukur bersama-sama. Karena pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan yang begitu indah. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena pagi hari ini kami ada di tempat ini, itu semua karena karunia-Mu. Kami bersyukur semalam Tuhan sudah jagai kami. Para malaikat-Mu menjagai, merawat kami. Sampai pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Saat ini kami bawa cinta kami membawa kasih sayang kami, dan kami membawa hati kami untuk kami persembahkan kepadamu melalui pujian dan penyembahan kami. Karena itu Tuhan, kuasai kami, kuasai ruangan ini, kuasai alat-alat yang kami pakai, dan kuasai setiap kami Tuhan. Sehingga kami fokus dan kami memuji menyembah Engkau dalam kebenaran. Kami tahu ada roh-roh yang tidak suka, yang akan mengganggu kami. Tapi saat ini kami satukan iman kami di dalam nama Yesus. Roh-roh intimidasi, roh-roh teritorial, roh-roh rigul, semuanya kami tolak di dalam nama Yesus. Saat ini saatnya hanya Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kami. Kami siap Tuhan, kami siap memuji Engkau. Mari Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, membakar setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, oh. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari sembah Tuhan, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Kau Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku Tuhan, kau menenun diriku
Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yes, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, yes, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Mari katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Yes, surat-surat ada tepuk tangan buat Allah, kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama anak-anak yang akan memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Ini adalah anak-anak yang kemarin ikut SIL yang dengan semangat 2 hari walaupun kurang tidur, tapi semangat untuk memuji Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Yes, kita akan nyanyikan Kau 1, 2, 3. Nanti anak-anak akan bergerak, bisa mengikuti gerakan anak-anak ya. Satu penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka,
selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hari setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Dan nanti ke depan, mari
Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami hanya memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu melimpah buat setiap kami anak-anak-Mu. Inilah setiap kami anak-anak-Mu yang datang dengan ucapan syukur. Kami mempersiapkan setiap hati kami. Kamu menyenangkan hati-Mu Tuhan di pagi hari ini. Ambil alih setiap kami Allah Roh Kudus. Kau yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap musim dalam setiap kehidupan kami. Kau ada buat setiap kami, setiap saat, setiap waktu. Proses yang kami alami itulah adalah kasih setiamu, kasih sayangmu Tuhan buat setiap kami. Kami kuat dan kami menang bersamamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di pagi hari ini kami memberkati setiap pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Pendeta Abednego Rasti, juga Bapak Gembala tempat ini, Bapak Pendeta Kartomio Sarjono, juga membawa gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, juga Ibu Mulyati Suwarna. Terima kasih Bapak untuk setiap mereka. Kau ada di setiap musim hidup mereka. Tiap persoalan pergumulan mereka memberi kekuatan. Ambil alih setiap mereka Tuhan, sehingga mereka lebih takut akan Engkau. Mengerti apa rencanamu buat setiap mereka, lebih melekat lagi kepadamu. Sehingga apa yang Tuhan inginkan buat setiap kami anak-anak-Mu di Indonesia Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini Tuhan, kami tahu untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Melalui setiap kami, pemimpin dan pembina rohani kami yang lebih lagi hikmat dan marifat visi misimu Bapa, menyenangkan hatimu Tuhan, apa yang Tuhan mau itu yang mereka lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga membawa setiap majelis jemaat, juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, keunitian dari setiap mereka. Kau memperbesar setiap kapasitas mereka Tuhan, melekat lebih lagi kepadamu Tuhan, sehingga apa yang Kau mau dalam setiap kami, kamu melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan buat pelayanan kami, setiap kegiatan sepekan kami di tempat ini. Bapak terima kasih, Kau sudah memberikan tempat yang baru buat setiap kami, sudah berjalan renovasi setengah jalan Tuhan. Terima kasih, kami tahu semuanya akan selesai dengan waktu yang tepat daripadamu Bapa. Biaya yang sudah dicukupkan oleh Engkau Tuhan, terima kasih. Serta pekerja-pekerja yang ada, Kau memberi kekuatan, Kau memberi kesehatan buat setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat 5 generasi-Mu Tuhan di tempat ini. Kami tahu setiap mereka mempunyai persoalan pergumulan. Tempat ini juga yang ada di tempat masing-masing yang menonton Tuhan. Terima kasih buat setiap kami Tuhan. Kau ada buat setiap kami. Kau ada buat setiap kami Bapa. Kami lebih lagi Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau yang memberi solusi jawaban buat setiap kami pribadi lepas pribadi melalui proses kami masing-masing. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia juga Bapak, kota kami Purbalingga. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Terima kasih Tuhan untuk Presiden terpilih, untuk setiap wakil-wakil, setiap orang-orang yang ada di jajaran pemerintahan, memberikan orang yang tepat di tempat yang tepat Tuhan. Beri hati yang takut akan Engkau. Beri hati yang mengasihi-Mu Tuhan, sehingga mereka bekerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, sehingga Indonesia menjadi Indonesia emas, menjadi berkat buat dunia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. 18 kecamatan di Purbalingga Tuhan kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat yang lebar dengan kapasitas yang besar. Kami tahu kami adalah pekerja-pekerja-Mu. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami menjangkau jiwa-jiwa di Purbalingga untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini yang sudah ada di tempat ini. Kau memberikan hikmat wahyuan kepada beliau, sehingga apa yang keluar dari mulut beliau adalah dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahwa
dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan, dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus. Mari kaum wanita saja pujikan pujian ini, sementara kaum pria berdoa. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerang. Kaum pria yang akan pujikan pujian ini, kaum wanita berdoa. Mari jemaat bersama-sama pujikan pujian dan saya undang bangkit berdiri. Tuhan Yesus. Haleluya. Dia sahabat kita selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus dalam segala susahku, selalu menghiburku.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang setia, Engkau yang Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Segala-segala. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang sungguh-sungguh spesial dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Walaupun kadang mungkin kami pernah ya Tuhan tidak setia, tapi Engkau ampuni kami dan kami rindu meradani Engkau seperti Engkau setia. Kami pun rindu menjadi setiap pribadi yang sungguh-sungguh setia kepadamu. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami boleh hadir di tempat ini bersama-sama beribadah. Ini sebagai salah satu wujud untuk kami rindu terus setia kepadamu, setia dalam ibadah kami, setia dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapak, bila pujian penyembahan kami yang kami persembahkan hari ini di hadapan-Mu lahir dari kehidupan kami, yang hati kami yang paling dalam, pengagungan kami karena kesetiaan-Mu yang Kau terus persembahkan dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan belajar firman. Tuhan urapi kami semua untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Bahkan kemudian kami boleh belajar bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami setiap kami yang hadir, untuk kami boleh belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk, saudara. Ya. Salam, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini saya boleh melayani kembali di tempat ini. Ya, kalau tidak salah saya terakhir mulai tempat ini 2019 sebelum pandemi. Ya, cuma bulannya lupa. Ya, makanya kemarin Mas Eras tanya anak saya, ya aku njaluk fotonya papamu. Anak saya WA saya, papa orang deh foto, ya orang senang foto. Ya. Akhirnya muncullah satu foto yang waktu itu edisi pandemi. Karena sejak pandemi saya memang sengaja ngingu jenggot, maaf ya bahasa Jawa juga ya, dengan kumis gathuk. Artinya Mas Eras mungkin guyonan sopo ki Gus Narto gitu ya. Karena nama saya kan Agus Sunarto, jadi kadang saya singkat Gus Narto gitu ya. Dan itu merupakan foto spesial saya, cuma saya sudah tidak mengkoleksinya. Foto spesial ketika masa pandemi. Setelah pandemi lewat, ya tak syukur. Ya, nah, lalu dalam kehidupan saya dan saudara pasti punya hal-hal yang spesial sekalipun sesuatu yang kecil. Seperti tadi saya katakan, mungkin foto, gitu ya. Karena itu hari ini saya mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-21, ya. Yohanes pasal 21. Maaf, Yohanes 20. Ayat 30 dan 31. Saya mengambil judul 3 kisah spesial dari murid Yesus. Tidak bisa tanya tadi, Mas? Orang ini bisa? Oke. Ya, demikian firman Tuhan. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Tuhan Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Baik sekali dalam Tuhan, saya ambil judul 3 kisah spesial dari murid Yesus. Memang tentunya banyak kisah-kisah yang spesial,
Tapi saya menyoroti ada 3 murid Yesus yang bagi saya secara pribadi ada hal-hal spesial dalam hidupnya. Tadi pujian Tuhan kita spesial, ya Tuhan kita, Tuhan yang setia. Tadi pujian anak-anak, ya kadang dia membuat kita tersenyum, terus apa lagi tadi? Kadang tertawa, bahagia dan lain sebagainya. Tadi saya lihat satu anak yang paling kecil di depan, ya dia tidak ikut nyanyi, ya mungkin tidak hafal tuh gimana, hanya dia melirik sana, melirik sini, lihat depan, ya Bapak Ibu sudah melirik. Ketika dia melirik saya tak lihat melirik siapa ya, melirik Pak Karto kali, ya gitu. Kemudian, tapi ketika kemudian dalam kalimat waktu bergoyang ya, dia kadang tidak memperhatikan, tapi ikut muter gitu ya. Berarti sebenarnya dia merhatiin apa yang harus dia lakukan gitu ya. Dan bagi orang tuanya pasti dia anak yang spesial, ya. Juga anak-anak yang lain. Tapi karena tadi dia yang paling kecil, saya memperhatikan dia yang paling kecil. Mungkin kalau nanti ada bapak-bapak yang maju, nah siapa tahu yang paling diperhatikan yang pakai topi putih. Mungkin seperti itu kira-kira gitu ya. Nah, saudaraku, dalam kehidupan saya dan saudara pasti punya hal-hal yang spesial. Ya, entah itu kecil, peristiwa-peristiwa yang simple, peristiwa-peristiwa yang sepele, atau mungkin hal yang besar gitu ya. Pasti akan menjadi sebuah kenangan ya, mungkin yang juga dalam pelayanan ya. Saya juga punya kenangan dalam pelayanan, sekalipun itu sudah peristiwanya 22 tahun yang lalu, tapi itu menjadi spesial dalam kehidupan kami, saya dan keluarga, ketika gereja dibakar gitu ya, sementara kami sedang tidur, itu menjadi satu hal yang spesial, karena ada pertolongan Tuhan. Ya. Nah saudaraku, mari kembali ke firman Tuhan, perhatikan di ayat yang ke 30 dari Yohanes 20 dan ayat 31 ini, ya. Saya baca sekali lagi, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi kemudian di ayat 31, aku perhatikan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Semua yang tercantum di sini telah dicatat. Semua yang tercantum di Alkitab itu telah dicatat. Saya menyoroti kalimat semua yang tercantum di sini telah dicatat. Itu merupakan hal yang istimewa. Itu merupakan hal yang spesial. Kemudian dilanjutkan supaya kamu percaya. Apa yang sudah tertulis, apa yang sudah dicatat itu supaya mendorong saya dan saudara, membawa saya dan saudara untuk apa? Percaya. Gitu ya. Jadi cukup firman Tuhan Alkitab ini cukup untuk membawa saya dan saudara lebih bertumbuh, lebih percaya kepada Yesus. Dan di dalamnya saudaraku ada hal-hal yang spesial. Ya. Saya menyoroti 3 peristiwa, saudaraku, 3 murid Yesus yang spesial ya. Yohanes memang menuliskan ya di sini tidak semuanya bisa tercatat gitu ya. Tapi kemudian apa yang sudah dicatat itu sudah sangat-sangat cukup untuk membawa saya dan saudara menjadi orang yang percaya. Nah, 3 orang yang saya soroti saudaraku itu membuat saya secara pribadi, tentunya kita semua menjadi seorang yang semakin percaya dan mengerti ada hal-hal yang spesial dan kita dapat belajar dari setiap peristiwa itu. Yang pertama, saudaraku, apa yang terjadi atas Thomas? Ya, apa yang terjadi atas Thomas, saudaraku? Thomas, saudaraku. Yang pertama, ya Thomas. Saya menyebut satu pelajaran spesial, ya, yang dapat ditangkap oleh Thomas adalah, saya kesimpulannya supaya mengajar saya dan saudara tidak kecewa dengan situasi tertentu. Perhatikan peristiwa ini, ya. Dalam ayat 25, ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, kalimat sekali-kali aku tidak akan percaya menunjukkan saudaraku ada sesuatu dalam diri Thomas yang membuat dia kecewa. Ya, ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dan saat itu para murid sedang berkumpul, tapi hanya Thomas sendiri yang tidak berkumpul. Ya, entah Alkitab tidak menjelaskan Thomas saat itu berada di mana. Ya, mungkin ke pasar atau kemana, nggak ngerti. Ya, tapi dia sempat memisahkan diri. Rupanya saudaraku, ketika murid-muridnya bercerita kepada dia bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, Thomas sesumbar, oh enggak, sekali-kali kalau dia belum lihat bukti langsung, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, saudara terkasih,
ketidakpercayaan Thomas, ya, ketidakpercayaan Thomas bisa jadi adalah tentang ketika teman-temannya bercerita bahwa dia sudah melihat Yesus, Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, itu sebagai bukti, itu sebenarnya wujud kekecewaannya. Kecewa karena dia tidak hadir. Ya pada prinsipnya saudaraku, dia sebenarnya kecewa dengan dirinya sendiri gitu ya. Kenapa dia tidak hadir gitu ya. Nah, dari sini saudaraku, saya mendapatkan sebuah pelajaran, mari biarlah saya dan saudara mengacu kepada peristiwanya Thomas. Ya, kita belajar menjadi seorang yang tidak kecewa dengan situasi tertentu. Kadang kan ketika kita menghadapi situasi tertentu, membuat kita menjadi orang-orang yang kecewa. Padahal mungkin situasi itu dibuat atau disebabkan oleh diri kita sendiri. Thomas, dia kecewa. Ya, sebenarnya dengan dirinya sendiri. Memang Alkitab tidak menjelaskan dia kenapa saat itu tidak berkumpul. Tapi boleh dikatakan ada satu langkah, ada satu peristiwa yang kemudian dialami oleh teman-temannya, tapi dia sendiri tidak mengalaminya. Dia kecewa, saudaraku. Ya, dia kecewa. Bapak terkasih Tuhan, ketika kita mungkin dalam kehidupan bergereja, gitu ya, katakan mungkin ada kebijakan tertentu, saudara juga seperti tempat ini sedang berkumpul untuk renovasi gedung, ya, pastikan harus ada kebijakan tertentu yang harus disepakati bersama. Tapi kemudian ketika disepakati bersama, ada kalanya mungkin saudara dalam satu poin, saudara belum tahu, belum mendengar atau belum paham dari kesepakatan itu. Mungkin ketika diumumkan, saudara tidak datang, gitu ya. Akhirnya kita cari, saudara mungkin kecewa, padahal mungkin disebabkan oleh saudara sendiri, gitu ya. Itu kan bisa saja terjadi. Dan banyak peristiwa, banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Ya. Nah, dari sini saudara, kita belajar dari peristiwa spesial, kisah spesial murid Yesus Thomas, ya, yang dia kecewa dengan keadaannya sendiri. Nah, ternyata saudara ada satu hal juga di Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 dan 22 dikatakan, ya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saat Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, Thomas tidak ada bersama mereka. Thomas tidak hadir. Ya. Nah, ini saudaraku yang kemudian berkatakan membuat dia kecewa. Ya. Memang kita tahu pada akhirnya pun Thomas diurapi dengan Roh Kudus. Tapi ada satu langkah di mana dia kemudian terlewatkan. Dia satu langkah ketinggalan. Ketika para murid saat itu dihembusi oleh Roh Kudus oleh Yesus, Thomas tidak hadir. Ya. Makanya saudaraku, penting sekali untuk saya dan saudara dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap persekutuan kita, untuk terus boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati setiap jam-jam ibadah yang ada, sesuai yang sudah disepakati bersama, supaya kita tidak ketinggalan satu poin gitu ya. Itu katakanlah secara praktek, secara sederhananya seperti itu. Nah, ini kekecewaan Thomas, padahal dia sendiri yang salah. Ya, saya menyoroti tentang terimalah Roh Kudus. Ya, hal ini bicara tentang pengutusan. Ya. Dan atau membicara juga tentang pemberian Roh Kudus. Dan ini saudaraku bukan bicara tentang baptisan roh yang seperti pada peristiwa Pentakosta. Jadi berbeda. Ya, ini merupakan awal kehadiran Roh Kudus yang memperbaharui hidup para murid setelah Kristus bangkit. Berbeda ya peristiwanya dengan peristiwa Pentakosta setelah Yesus bangkit kemudian Roh Kudus diturunkan ya. Jadi berbeda dengan kalimat tentang terimalah Roh Kudus ya. Ini merupakan peneguhan, pengutusan untuk Yesus yang Yesus lakukan untuk para murid. Nah, pada peristiwa Pentakosta, apa yang telah Yesus berikan di dalam ruangan yang tertutup ya, akan dinyatakan secara terbuka kepada orang banyak. Dan sekaligus menandakan era Roh Kudus yang memulai misi para murid Yesus. Nah, jadi berbeda, kalau tadi ketika Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, itu kan ada di satu ruangan yang tertutup. Mungkin saat itu mereka dalam kondisi masih sembunyi-sembunyi, karena pasca Yesus katakanlah disalibkan sebagai bentuk hukuman yang paling hina ya. Tapi kemudian apa yang terjadi, mereka murid-murid mungkin masih dalam ketakutan, dan kemudian Yesus mendatangi mereka di ruang tertutup dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tapi ketika peristiwa Pentakosta, banyak orang yang tahu, banyak bangsa yang mengetahui tentang murid-murid ya,
yang diurapi oleh Roh Kudus. Jadi peristiwanya di sini berbeda, pernyataan tentang terimalah Roh Kudus. Jadi sebagai awal kehadiran Roh yang memperhidup para murid. Nah, di peristiwa ini saudaraku, selisih 8 hari disebutkan ketika Yesus menampakkan 8 hari kemudian kepada para murid, ya, Thomas kemudian hadir. Jadi ada tenggang waktu sekitar hampir 1 minggu. Thomas ketinggalan sebuah peristiwa. Thomas ketinggalan sebuah momen di mana para murid, teman-teman yang lain sudah diterima Roh Kudus, tapi dia mungkin masih ngambang gitu ya, apa yang sudah Yesus katakan kepada para murid. Sehingga disinilah kemudian apa yang terjadi, dia kecewa. Ya, dari peristiwa ini saudaraku, mari kita belajar, ya, tetaplah ada dalam persekutuan, tetaplah ada dalam area yang Tuhan tetapkan, supaya kita tidak seperti Thomas yang kemudian kecewa, yang sebenarnya itu adalah ulah kita sendiri. Ya, ini pelajaran yang pertama, saudaraku, yang saya temukan tentang kisah spesial dari 3 murid Yesus. Yang kedua kemudian, saudaraku, adalah Petrus. Ya, saya mengambil kesimpulan Petrus ini adalah sebuah kesempatan untuk melayani lagi. Ya, Yohanes 21:15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita tahu Yesus sampai bertanya kepada Petrus 3 kali karena pengkhianatannya. Dan saya menyimpulkan peristiwa spesial yang dialami oleh Petrus. Petrus diberi kesempatan untuk melayani lagi. Bapak terkasih dalam Tuhan, kemarin tanggal 7 sampai 17 ada siswa-siswi dari sekolah misi Eagleness di Bandungan, di bawah pembinaan atau pendirinya adalah Ibu Pendeta Debbie Basir, yang baru mendirikan sekolah, bangunan kayaknya baru sekitar 1 tahun, dan ini adalah angkatan pertama, ada 28 siswa, dan sebagian besar dari luar pulau. Ada 5 orang yang diutus selama 10 hari praktek ke tempat saya. Memang juga sempat Pak Karto juga tahu, ya waktu itu ditawarkan juga lewat grup. Kemudian tapi tidak semuanya dikirim. Ya ada yang dari Cilacap mau dikirim ke Cilacap tapi terlalu jauh. 5 orang dari tempat saya selama 10 hari. Ya saya ajak pelayanan untuk komsel, untuk apa, kunjungan ke jemaat. Ada satu peristiwa saudaraku yang membuat saya berkesan gitu ya. Itu sederhana banget lah. Mungkin bagi saudara itu apa sih? Sepiring nasi padang. Itu peristiwa yang ya bagi saya, ketika mendengar anak ini kesaksian, hati saya itu ngregel ya apa? Ya ngregel ya gitu ya. Jadi waktu itu saudara ketika mereka datang hari Jumat tanggal 7, 5 orang sekitar jam 11, ya mereka datang. Kemudian karena istri saya masih ngajar di sekolah, jadi udahlah kita ajak ke warung makan saja, ini waktunya jam makan siang. Ya. Saya pikir mau saya ajak ke lokasi yang terdekat dengan gereja, tapi kemudian udahlah cari rumah makan Padang aja. Saya cari rumah makan Padang, kemudian makan di sana, saya makan sudah selesai, tidak ada apa-apa. Tapi kemudian ketika hari Minggu, hari Minggu dari Sabtu saya lupa, saya ajak besok ke salah satu jemaat, kemudian kita sharing kesaksian masing-masing panggilan dari anak-anak ini. Mereka betul-betul polos, mereka betul-betul lugu, dan kesaksiannya sederhana tapi luar biasa. Salah satunya adalah nasi padang ini. Ternyata anak ini dia dari Mamasa, Sulawesi, ya anak perempuan. Ya karena di sana mungkin tidak ada yang jualan warung nasi padang ya. Ya kalau Bapak Saudara nanti mau buka di sana ya silakan gitu ya. Ya, enggak ada, jadi mungkin tidak pernah yang taunya nasi padang seperti apa. Selama ada di sekolah misi di Bandungan 6 bulan, memang pernah mereka diceritain sama teman-temannya dan mau diajak makan nasi padang. Tapi enggak keturutan ya. Sudah diajak ternyata bukan ke warung nasi padang. Kemudian muncul dalam diri anak ini, nah ini saudara yang saya sebut sederhana ya, tapi keren gitu ya. Dia bergumul, Tuhan, aku kepengen, saya ingin nasi padang kayak apa sih gitu ya. Tapi kan saya enggak tahu gitu ya. Saya enggak tahu. Nah, ketika sampai hari Jumat saya ajak ke rumah makan nasi padang, kemudian kesaksian, puji Tuhan Pak, doa saya terjawab di sini. Saya pikir doa apa?
ya makan nasi Padang, terima kasih Pak gitu ya. Sepele banget gitu ya. Tapi ketika saya dan istri kemudian berapa cepat mendengar itu, yang hati gimana? Aduh, Tuhan, ya ampun. Satu sisi ya ampun gitu ya. Ya, sampai umur segitu, ya karena mungkin di luar pulau sana, ada yang sampai umur 28 tahun belum pernah ke pantai. Tak ajak ke pantai, saudaraku. Kemudian saya ajak mereka juga ke Borobudur. Mama, aku di Borobudur gitu ya. Simpel, saudaraku. Nasi Padang. Kemudian poin yang dia sampaikan tentang nasi Padang, saya enggak ngeh. Saya hanya melihat bahwa dia belum pernah makan nasi Padang, itu saja. Tapi kemudian satu poin yang dia berikan, dia dapat pelajaran. Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, kenapa? Sampai hal kecil pun, nasi Padang pun dia dengarkan. Saya kepengen nasi Padang, dia dengarkan. Justru saya di situ, enggak, Tuhan, ya, apa ya? Poinnya di situ, Saudara. Sampai hal sekecil apapun Tuhan kita yang setia itu dia perhatikan. Dan dia awali, Saudara, dia sedang mengawali sebuah langkah untuk masuk dalam pelayanan. Memang dia anak pendeta. Dia akan kembali ke rumahnya membantu papa dan mamanya. Ada sedikit pemaksaan, memang ada sedikit artinya dia sebenarnya tidak mau. Tapi kemudian Tuhan tuntun dia secara pribadi dan dia mau. Bukan mau nasi Padangnya, mau terjun dalam pelayanan. Yang lain juga seperti kesaksiannya, ada yang baru bertobat kemarin Desember 2023. Memang jadi Kristen sudah sejak lahir. Tapi dia tidak merasakan sesuatu yang bertumbuh. Tapi kemudian dia dapat satu ayat gitu ya, kemudian dia masuk di sekolah itu dan dia dapat tuntunan. Kemudian saudaraku, dia sama sekali belum pernah pelayanan. Jadi anak-anak yang betul-betul masih polos tapi juga tulus gitu ya. Dari kisah-kisah panggilannya tulus banget gitu ya. Tulus banget. Sampai kemarin saudaraku ya enggak tahu apa di Projo Betah atau gimana saudaraku, tahu-tahu ada yang ngebeb, "Bapak, karena besok aku kalau mau nikah konseling di Projo ya." Saudaraku, karena yang dekat gitu ya. Sudah nanti aja lah dipikirkan lagi gitu ya. Nah, saudaraku, poin tadi loh, nasi Padang. Ya, hal yang sederhana. Nah, saudaraku, dia menemukan itu ketika dia mau melayani. Petrus, kita tahu, dia menyangkal 3 kali lagi. Ketika Yesus mau disalib, ya, kita tahu semua kisahnya. Dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhannya, gurunya. Dia juga tidak mengakui bahwa dirinya adalah pengikutnya atau muridnya. Dan di poin inilah, Yesus memperhatikan Petrus secara khusus. Yesus juga memperhatikan Thomas secara khusus, karena kita tahu akhirnya Yesus datang kepada Thomas dan Thomas suruh mencucukkan jarinya ke lambung, ya, ke bekas paku. Demikian juga dengan Petrus. Saya menangkap satu pelajaran. Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk apa? Melayani lagi. Supaya dia tidak hilang. Ya mungkin dia tetap jadi Kristen, tapi dia tidak mau, Yesus tidak mau bahwa panggilan yang sudah diberikan dalam hidupnya kemudian hilang. Dan itu dimulai, ya saudaraku, Yesus mulai bicara dengan Petrus setelah mereka sarapan. Ya. Sudah sarapan, saudaraku? Belum ya, ya nantilah, jangan sekarang. Ya, ini. Ya. Jadi Yesus mulai bicara dengan Petrus untuk sebagai tanda berdamai. Ya. Petrus sadar bahwa dirinya telah membuat gurunya kecewa, jengkel. Ya, untungnya Yesus, coba kalau yang digituin saya atau Pak Karto gitu, gembeletek, tahu ya gembeletek ya? Ya, ya, pasti Pak Karto pasti tidak tahu gembeletek itu apa. Dan mungkin saudaraku, ya, Petrus berpikir bahwa dirinya sudah dicoret namanya dari daftar para murid. Dan saya yakin Yesus tahu kondisi itu. Makanya Yesus mencoba mendamaikan dirinya dengan, bukan dia mendamaikan, tapi artinya membuat sebuah situasi yang nyaman untuk Petrus bisa diajak bicara. Petrus sedikit, kalau saudara perhatikan dari dialog pasal 21 dan seterusnya, dimulai ayat 15, Yesus mengambil posisi tersendiri dengan Petrus, agak sedikit menjauh dengan para murid yang lain. Untuk apa? Yesus melayani Petrus secara khusus. Untuk apa? Mengembalikan kembali panggilan pelayanannya. Mari saudaraku, bersyukurlah ketika saya dan saudara menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan dalam pelayanan. Ya, jangan sampai itu hilang. Karena itu merupakan peristiwa yang spesial. Ya, spesial. Ya. Kalau saudara maaf, kalau ibu ini dan yang lain bukan orang Kristen, saya yakin saudara pun tidak akan berdiri di mimbar ini. Ya karena tidak tahu ada di mana. Gitu ya. Itu spesial. Saudaraku, saudara mungkin pernah mendengar tentang microslip.
Ya, mikroslip adalah merupakan satu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena merasa lelah atau ngantuk. Pada umumnya kejadian mikroslip berlangsung sekitar sepersekian detik hingga 10 detik penuh. Ya, ketika sudah nyetir, berkendara, biasanya seperti itu. Saya pernah mengalami ketika mau berangkat doa ke Purwokerto, Kul 3, boncengan dengan Pak Alfian. Sudah tahu ya Pak Alfian yang tempo ini juga pernah melayani di tempat ini. Ya. Saya boncengan, tahu-tahu di daerah Meranjen apa ya, dekat pom bensin. Saya itu mak gelir gitu ya. Tahu-tahu motor yang saya pakai, saya kan di posisi depan. Sudah agak ada di posisi marka jalan gitu ya. Untung ada lubang. Jadi ketika kejeglong, saya kaget, baru nyadar gitu ya. Baru nyadar, kemudian enggak ngantuk lagi. Saudaraku, betapa bahayanya mikroslip ya. Kadang mungkin saudara pernah mengalami ketika dalam perjalanan. Makanya lebih baik kalau ngantuk, ya istirahat. Saya kira tidak hanya dalam perjalanan, kadang di gereja pun orang bisa mikroslip. Amin, amin gitu ya, mak jenggirat gitu ya. Ada, ya. Coba perhatikan kanan kiri, ada yang mungkin sedang mikroslip. Bisa juga kadang ya. Dengan fasilitas gereja yang ada, AC-nya tambah dingin, itu berpotensi untuk mikroslip. Apalagi kalau ibaratnya tempat saya ibaratnya jam 9 gitu ya. Cenderung semakin siang semakin panas, itu bahaya. Jadi bukan hanya di jalan, mikroslip kadang juga sampai slip-slipan bener gitu ya. Ada saudaraku ya di gereja pernah terjadi juga seperti itu ya. Sebenarnya mungkin jeduk kena bangku baru bangun. Haleluya gitu ya. Jadi saudaraku mikroslip itu ya berbahaya saudaraku. Ya, singkat tapi berbahaya. Penyangkalan Petrus itu singkat. Durasinya singkat. Mungkin peristiwanya ya kita kalau perkiraan katakanlah mungkin 1 jam atau berapa lah ya. Ketika dia ke sana ketemu orang, kamu kan muridnya, kamu kan, bukan. Itu kan peristiwanya singkat, tidak lama banget, saudaraku. Tapi ternyata saudaraku berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Makanya saudaraku, Tuhan kita Yesus yang setia, Tuhan kita yang spesial, menempatkan Petrus pun menjadi murid yang spesial, sehingga Yesus memberikan tindakan khusus untuk mengembalikan Petrus pada panggilannya. Mari saudara, bila saudara tetap setia dalam panggilan kita. Ya, panggilan melayani bukan berarti hanya ada di mimbar, tapi mungkin bagian-bagian lain yang Tuhan percayakan. Jangan sampai mikroslip itu melanda kita. Penyangkalan yang hanya singkat saja, jangan sampai melanda kita. Ya, tapi andai kata itu pun pernah, ya tapi jangan disengaja gitu ya. Kita tahu Yesus Allah yang setia, Allah yang spesial, menempatkan saya dan saudara pun menjadi orang-orang yang spesial, dan dia siap untuk melayani kita secara khusus, mengembalikan kita kepada porsi pelayanan yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Ini Petrus, dia pelajaran yang dapat kita lihat dari salah satu murid Yesus, kesempatan untuk melayani lagi ketika dia pernah ingkar dari komitmennya. Kemudian saudaraku yang ketiga, Kleopas dan satu temannya, ya tidak disebut namanya siapa. Di Lukas 24 ayat 13-16 ya. Saya menyimpulkan peristiwa Kleopas ini sebagai sebuah rute spiritual yang seringkali menegangkan. Dikatakan di Lukas 24 ayat 13, pada hari itu juga 2 orang dan murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya. Bisa jadi mungkin mereka punya alasan tertentu ketika murid-murid sedang berkumpul dan mereka duluan pergi, ya, meninggalkan Yerusalem menuju ke kampung yang bernama Emmaus. Jaraknya 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saya memaknai ini adalah sebuah rute spiritual. Gitu ya. Menurut Google, ya, jarak dari Purworejo ke gereja ini, Purworejo dari tempat saya melayani, itu 105 km
lewat Sempor menurut Google. Kalau lewat Sokaraja sana ya muter lagi ya, lebih jauh lagi. Ya enggak apa-apa lah sama saudara 110 enggak apa-apa. Gitu ya. Atau 100 gitu ya. Itu jarak kilometernya gitu ya. Dan menurut Google juga dapat ditempuh sekitar 3 jam sekian menit. Gitu ya. Itu adalah sebuah rute. Bapak terkasih dalam Tuhan, kami di Purwokerto dijadwal lagi dan ketika saya terima jadwal di tempat ini sudah sekitar 2 bulan yang lalu. Dan jujur menjadi pergumulan bagi saya untuk mencapai ke Purbalingga. Karena belakangan ini ada tamu yang seringkali datang ke hidup saya yang kadang tidak diundang. Ngusirnya agak susah, yaitu Mas Vertigo. Vertigo. Bahkan kemarin terakhir kambuh itu tanggal 8. Ketika anak-anak datang praktek, saya boncengin motor mereka, ada yang bonceng saya satu, itu sebenarnya saya juga sedang kumat. Tapi saya diem aja, tapi nahan gitu. Ya. Nah makanya waduh, tanggal 23 ke Purbalingga. Tuhan, aman gitu ya. Makanya saudaraku, saya sekarang sangat berhati-hati untuk gerakan kepala gitu ya. Sumbernya seringkali telinga saya berdenging gitu ya. Makanya tadi setelah pujian, dengarkan musik langsung gitu. Itu untuk hari-hari ini rute tersendiri bagi saya. Sampai enggak lah, bisa. Nah, sampai ke PPT saya kumat, saya telepon Pak Karto, aku reso teko gitu ya. Tapi begitu enggak aku. Itu tersendiri bagi saya. Dan saya kadang bingung. Enggak ada tanda-tandanya memang ya bisa dikerasa gitu ya. Tapi kadang kan waktunya tidak bisa diprediksi. Kadang berapa hari kambuh dulu 2 tahun enggak apa-apa, saudaraku. Ini belakangan ini kambuh saja, saudaraku. Saya pikir waduh, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, untuk menempuh perjalanan itu dengan kondisi yang kadang vertigo, kambuh, itu bagi saya sebagai pribadi itu perjuangan. Ya, perjuangan. Naik motor atau nyetir gitu, waduh, kalau kambuh di jalan seperti apa? Kadang saya berhenti, ya, minum dulu, berhenti, jadi perjalanannya dibikin agak lama untuk menjaga aja. Nah, saudara terkasih, mari, Kleopas dan temannya, mereka mungkin bisa jadi tidak mau berurusan lebih jauh tentang Yesus. Ya, apakah mereka ingin menyepi dan undur dari kelompok mereka? Kita juga kurang tahu. Ya, tetapi sepanjang perjalanan, ya, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Dan mereka merasa bebas mendiskusikan setelah jauh dari keramaian. Bahkan saking asiknya mereka mempercakapkan apa yang terjadi, yaitu mereka mempercakapkan tentang peristiwa Yesus tadi, saudaraku. Yesus yang mati dan kemudian bangkit. Bahkan kemudian ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, saking fokusnya mereka kepada kisah Yesus, sampai Yesus bertanya kepada mereka, apa sih yang terjadi? Ya. Kemudian jawab Kleopas, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Banyumas, rikasih wong ngendi dan orang ngerti peristiwa sing sikit sampai kedadian, kira-kira seperti itu. Kalau pakai bahasa Banyumas gitu ya. Loh, Anda ini orang mana kalau kita terjemah ya? Kok sampai enggak ngerti ketika Yesus bertanya, apa sih yang terjadi? Loh, Anda ini orang mana masa sampai enggak ngerti? Yesus itu loh yang mati dan kemudian bangkit ini dan sebagainya. Nah, disinilah saya katakan mereka dalam kondisi situasi yang menegangkan. Mereka sedang menempuh rute 7 mil yang menegangkan. Mereka mungkin takut. Mereka mungkin bisa jadi, saudaraku, mereka tidak lagi mau mendengar, makanya Kleopas dan satu temannya ini memisahkan diri dari murid-murid yang lain. Tapi justru di situ, saudaraku, Yesus lagi yang Tuhan kita yang spesial, yang setia, juga memperlakukan Kleopas dan temannya ini ya sebagai murid yang spesial. Dia datangi secara khusus. Maka ketika sudah mampir ke rumahnya, ketika Yesus memecahkan roti, baru sadar, oh ini ternyata Yesus. Mereka balik lagi ke Yerusalem. Ya, saudaraku, itu rute yang mereka tempuh. Ya, itu rute yang mereka tempuh. Saudara kasih dalam Tuhan, seberapa yang dapat kita mungkin lewati dalam kehidupan kita, ya pasti ada rute-rute khusus, rute-rute yang saya sebut tadi spiritual. Ya, 7 mil itu sama dengan 11 kilometer. 11 kilometer mungkin dari sini kemana saya kurang tahu. Ya, Sokaraja mungkin ya. Sekitar mungkin kurang lebih lah, saudaraku ya, 11 kilometer. Tapi itu mungkin banyak hal yang kita hadapi, saudaraku. Ya, di ayat ini ya kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ada rute, saudara. Sekalipun hanya 11 km, saya yakin saudara ketika saudara berkendara, entah itu motor, entah itu mobil, tidak mungkin kondisi tangkinya kosong. Pasti saudara perlu energi khusus. Ya. Sepeda juga perlu energi khusus. Ya, ketika saudara sehat, saudara bisa menyepeda untuk menempuh jarak 11 km. Pada prinsipnya saudara terkasih Tuhan, yang kita pelajari di hal ini, saya dan saudara, Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita rute-rute spiritual tertentu. Ya. Dan mau tidak mau, kita harus lewati rute itu. Kalau kita lihat kisah berikutnya di pasal seperti Yohanes 21 ayat yang ke-20 ya, ketika Yesus sedang berbicara kepada Petrus, kemudian Petrus bertanya, karena kemudian ada murid yang lain yang menyebut dirinya murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Petrus bertanya, lalu Tuhan apa yang akan terjadi dengan dia? Gitu ya. Karena di ayat 18 dari Yohanes 21, Yesus menyampaikan bahwa kelak nanti nubuat, boleh disebutlah, Yesus bernubuat, Yesus mengatakan bahwa nanti kondisi Petrus akan mati seperti ini. Dan kita tahu bahwa akhirnya Petrus mati sebagai martir dan dengan cara disalib terbalik. Nah, ketika Petrus sudah mengetahui itu dan ketika Petrus sedang berbicara khusus dengan Yesus, kemudian Yohanes nguping gitu ya. Sampai-sampai Petrus bertanya kepada Yesus, lalu kalau aku nanti matinya seperti ini, kira-kira Yohanes matinya seperti apa? Di situ Yesus menjawab, itu bukan urusanmu, tapi yang terpenting kau ikutlah aku. Artinya saudara, Yesus sudah memperkatakan mereka, itu bukan urusanmu. Kamu sudah punya rute tersendiri, dan Yohanes pun sudah punya rute spiritual tersendiri. Dan saya kira saudara, masing-masing saya dan saudara, kita punya perjalanan iman, dan punya pengalaman-pengalaman iman yang berbeda satu dengan yang lain. Dan itulah rutenya, rute yang Tuhan tetapkan bagi saya dan saudara. Ya. Pak Karto ditetapkan di sini, di Purbalingga, Tuhan utus saya ada di Purworejo. Ya, itu rute yang memang harus dilewati. Bukan hanya sekedar rute yang harus dilewati, tapi rute juga yang harus dinikmati di dalam setiap perjalanannya. Mari saudaraku, kita butuh energi. Dikatakan di ayat ini bahwa bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Saya menyimpulkan, pada prinsipnya Roh Kudus, sekalipun saat itu peristiwa Pentakosta belum terjadi, tapi Tuhan pernah berkata, dia terimalah mengembesi mereka, terimalah Roh Kudus, artinya Roh Kudus sudah menyertai mereka. Dan ketika hati mereka berkobar-kobar, ketika berbicara dengan Yesus, walaupun saat itu mereka tidak sadar bahwa itu Yesus, saya tetap yakin itulah energi yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus dalam hidup para murid. Dan biarlah saudara-saudara untuk menempuh rute spiritual yang Tuhan tetapkan, ya, kita boleh terus punya energi, ya. Mungkin rute yang kita tempuh, ya, kalau 11 km mungkin dengan jalan kaki berapa menit, ya, dengan naik sepeda berapa menit, dengan naik motor berapa menit akan berbeda-beda. Tapi dari kesemuanya itu, saudaraku, kita tetap butuh energi Roh Kudus yang menyertai, yang memampukan kita untuk melewati semuanya. Ada proses, saudaraku. Ada rute yang memang harus sampai ke sana. Ya. Kadang mungkin proses itu ya tadi tidak mengenakan mungkin. Tapi itulah bagian yang memang harus kita lewati. Dan kita tetap yakin rute yang Tuhan tetapkan merupakan rute spiritual. Pengalaman-pengalaman iman akan membuat saya dan saudara semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Saudaraku, ini tambahan saja, saudaraku, ada sebuah kosakata. Ini sebagai satu gambaran tentang, ya bisa jadi sebut saja sebuah proses melewati rute tertentu. Kosakata Jawa itu seringkali punya makna ganda. Saudara perhatikan, contoh, nasi. Nasi ya, sekalipun hanya sebutir nasi atau satu sendok nasi. Ketika itu belum jadi nasi, ketika masih ada di sawah, namanya apa? Padi, pari, betul? Tapi kemudian ketika nanti digiling, jadi apa? Gabah dulu Bu, belum beras. Ya, gabah, betul? Tapi nanti ketika kemudian di penggilingan padi ya, jadi apa? Beras.
Beras yang kecil-kecil namanya menir. Betul? Itu satu loh, nasi itu loh. Ya. Kemudian kalau diolah, dimasak, jadinya sega. Ya kan? Maknanya ganda, saudaraku. Kemudian kalau saudara makan tuh sisa satu nasi di piring, namanya apa? Upo. Oh, benar enggak? Karena beda lagi dong. Kalau saudara masak kemudian dengan air yang lebih banyak, namanya bukan sego, tapi bubur. Ya kan? Beda lagi. Ya. Kemudian saudaraku, kalau sudah nasi terbuang basi, dijemur, jadinya apa? Aking. Ya. Beda lagi, saudaraku. Kemudian saudaraku, kalau saudara masak nasi pakai panci, di bawahnya itu yang lengket di panci, namanya apa? Intip. Ya kerak, ya keron, apa? Ya intip. Beda lagi, saudaraku. Kemudian kalau diolah, saudaraku, kemudian dicampur dengan beleng, namanya legendar. Oh, berapa tuh? Kemudian kalau dimasak pakai plastik atau mungkin daun pisang, ya apa? Lontong. Ya. Kemudian kalau dibungkus pakai daun kelapa, itu apa? Kupat. Itu dari satu kata, nasi. Saudara nyadar enggak gitu ya? Ya, saya pikir iya ya, kosakata bahasa Jawa memang keren, dan bahkan sampai hari ini pun kalau saudara ada guru bahasa Indonesia di sini, ada? Kalau ada yang guru bahasa Indonesia, saya tanya apa bahasa Indonesia wong kuwi mati kunduran truk, ya bingung saudara. Ya masa kemunduran truk ya. Ini saudaraku. Nah, itu sebagai ilustrasi saya tentang kata tadi nasi, tapi berbagai macam parigaba, beras menir dan seterusnya. Tapi sebenarnya satu intinya itu nasi. Ada kalanya saudaraku dalam kehidupan saya dan saudara, ketika sebuah rute ditetapkan oleh Tuhan, bermacam-macam kita alami. Ya, maaf, mungkin ada di antara kita yang pernah ketika menjalani rute itu sampai nyungsep. Betul? Ya, nyungsep, tapi untung enggak langsung ya nyungsep terus diem, bangun lagi. Dalam perjalanan iman kita, mungkin ketika saudara sedang rute tersebut, saudara mungkin kejedot, jatuh, benjol, bangkit lagi. Amin, saudaraku. Dan para pelayan mungkin juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, saya juga pernah mengalami seperti itu, saudaraku. Mungkin banyak hal dalam perjalanan, bannya gembes, bocor, saudaraku, dan lain sebagainya. Ya seperti nasi tadi, banyak proses. Tapi intinya satu, saudara adalah orang-orang yang spesial. Kita adalah orang-orang yang spesial dengan setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati dan untuk kita nikmati. Mari saudara terkasih, belajarlah tentang Thomas, Petrus, dan juga Kleopas dan satu temannya. Ya, saya lebih di poin ini memang saya lebih berkesan tentang sebuah rute perjalanan yang Tuhan berikan. Karena kita tidak ngerti rutenya sampai kapan. Mungkin sama-sama 11 km. Tapi endingnya kapan? Kita tidak ngerti. Tapi yang jelas Tuhan kita yang setia akan terus menyertai rute yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Amin. Tuhan berkati. Ya. Saya ajak saudara untuk menyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan, Tuhan Yesus setia. Ya, biarlah kesetiaan itu terus kita alami dan kita pun menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan. Ya, mari kita beri bersama-sama, kita pujikan pujian ini. Agungkan Dia, akui Dia sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh setia dalam hidup kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Katakan Tuhan Yesus setia.
Tuhan Yesus setia. Badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang setia. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu menuntun perjalanan kami. Engkau yang selalu ada bersama kami dalam suka dan duka, baik dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam sekolah kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Pagi hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami ada di ruangan ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami boleh mendengar isi hati-Mu, yaitu firman-Mu. Kami percaya dalam perjalanan hidup kami, dalam peninggian kami akan Tuhan. Dalam perjalanan kami, di dalam mengiring Engkau, dalam mengerjakan panggilan kami. Di dalam kami melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tidak selamanya berjalan dengan mulus. Tapi kami percaya apapun rute perjalanan hidup kami, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Thomas saja Engkau pedulikan, kalau Petrus juga Engkau tetap ingatkan, demikian juga Kleopas Tuhan. Kami percaya kami sampai hari ini pun Engkau tetap ada bersama dengan kami. Oleh karenanya Tuhan, apa yang telah kami dengar pagi hari ini pesan firman-Mu, ada 3 kisah murid Tuhan Yesus. Kisah yang spesial ya buat kami, supaya itu menjadi suatu pembelajaran buat kami, supaya kami mau tambah mengasihi Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah biarkan kami jalan sendiri. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di saat kami lemah, Engkau sumber kekuatan buat kami. Di saat kami putus asa, Engkau menghibur kami. Di saat kami menghadapi jalan buntu, Tuhan selalu punya cara untuk memberikan jalan keluar buat kami. Di saat kami ditinggalkan oleh banyak orang, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Oleh karenanya Tuhan Yesus, beri kami hati yang tetap setia. Berikan kami hati yang tetap mengasihi Tuhan. Berikan kami hati untuk tetap terus tambah mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh karenanya apa yang telah kami dengar, firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Sunarto, yang Tuhan sudah tutus, yang Tuhan sudah bawa di tempat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, baik dalam ibadah raya pertama maupun dalam ibadah raya yang kedua nanti sore. Kami percaya telah dipersiapkan, biar itu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang hadir. Hamba tidak mengerti pergumulan mereka secara pribadi, tapi satu hal yang hamba mengerti, Allah tahu pergumulan kami. Dan Engkau yang memberikan penolong baru buat setiap kami semuanya. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, tidak seperti kami datang, tapi ketika kami keluar dari ruangan ini, ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing, sukacita Tuhan itu ada di kehidupan kami. Kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami, supaya kami dapat menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Dari awal pertengahan sampai di ujung ibadah ini, kami percaya semuanya bisa berjalan berkat pertolongan Tuhan di dalamnya. Berkati setiap hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini. Engkau terus melengkapi, Engkau terus memakai, supaya pelayan-pelayan mereka selanjutnya mereka dapat kerjakan dengan kuasa Tuhan yang terus menyertai mereka, sehingga pelayan mereka menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing
penyertaan Tuhan sempurna bagi kami, agar setiap kami boleh kembali tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami boleh menikmati sukacita Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Haleluya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, bersama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, kita berkata